على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي يا من سمي قبل يولد أهلا وسهلا بحبي يا من سكن واستغار بي وفي الهوى صار حسبي هذه مقادير ربي ما حد بلقت مثلي أنا العقيق في وقد عثرت بجهلي يا ريح الباب صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي يا من سمي قبل يولد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para habaib, wabil khusus kepada akhi Al-Habib Zaki bin Abdurrahman Al-Idrus, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Yang saya muliakan akhi Al-Habib Khalid Al-Bar, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang saya muliakan Al-Habib Fatih As-Sagaf, Habib Fahmi As-Sagaf, Al-Habib Abdul Bari As-Sagaf, Kiai Ghafur, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihim wa umrihim. Kepada tim Hadra Wali Songo, warga Bumi Restu, pengurus dan keluarga besar almarhum Kiai Salim, Bapak Kepala Desa, RT RW dari Kapolres, dari Dinramil, jamaah hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan oleh Al-Habib Khalid biografi dan juga sedikit penjelasan terkait dengan masalah kecintaan kita kepada orang-orang saleh. Ada satu wasiat yang disampaikan oleh Nabi kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan oleh Nabi untuk berbaik sangka, husnuzon. Bahkan dikatakan uzkuru mahasina mautakum, sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang wafat di antara kalian. Jadi prasangka baik kita kepada Kiai Salim sebagai orang yang soleh atau sebagai seorang wali min auliyaillah, yang tadi sudah disampaikan oleh Habib Khalid bahwa beliau ini punya satu kedekatan khusus dengan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi syarat orang itu diangkat sebagai kekasih Allah, di dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Dan beliau disampaikan dari mursyid Tariqah As-Saziliyah. Ini Tariqah As-Saziliyah juga memiliki rangkaian sanad 2 jalur. Yang pertama dari sisi nasab dari pendiri Tariqah, yaitu Al-Imam Abu Hasan As-Sazili, dilahirkan tahun 571 Hijriah, wafat 656 Hijriah. Beliau ditarik nasabnya bersambung kepada cucunya Rasul, yaitu Al-Imam Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, yang secara tidak langsung bersambung kepada Sayyidah Fatimah, kemudian bersambung kepada ayahanda beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ini jalur nasab yang pertama, punya genealogi nasab bersambung kepada Nabi. Kemudian dari sisi keilmuan, tariqahnya itu nyambung juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Makanya saya katakan punya 2 jalur, dari nasab dan intelektual keilmuan. Itu beruntung. Ada kitab ditulis oleh Al-Muhaddits Al-Hafiz Said Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari, berjudul Sultanul Arifin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di situ beliau jelaskan dan beliau uraikan jalur-jalur nasab, baik dari sisi tariqah ilmiah, di antaranya juga nasab tariqah As-Saziliyah, 2 jalur nasab dan keilmuan, dan tariqah lainnya hampir kesemuanya itu bermuara kepada Babul Ilm Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi kita masuk kepada wilayah Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam At-Tariqah As-Saziliyah. Ada kisah unik, ikhwanul muslimin, pencarian mursyid oleh Al-Imam Abu Hasan As-Sazili. Beliau punya prinsip, saya ketika belajar ilmu agama harus langsung saya belajar kepada wali kutub di zaman tersebut. Itu prinsipnya Imam Abu Hasan As-Sazili sebelum beliau dilantik dan diangkat magamnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang wali qutbi, wali kutub, magamul qutbiyah. Akhirnya beliau punya prasangka, dapat informasi bahwa pemimpin aulia di zaman itu hidupnya ada di Irak, sedangkan beliau mukim di Maroko, di Madrid. Maka berangkatlah beliau ingin berguru kepada seorang wali kutub yang ada di Irak. Tibalah beliau di Irak, cari informasi di mana tempat tinggal sang wali kutub tersebut. Akhirnya ditemukan. Singkat daripada kisah, beliau bertemu dengan wali kutub tersebut dan mengatakan, wahai syekh, saya ingin belajar kepada engkau karena saya dapat informasi wali kutub yang ada di zaman saya ini adalah dirimu. Ternyata jawaban syekh mengatakan bahwa saya bukan wali kutub. Saya berada jauh di magam seorang wali yang tinggalnya di Maroko. Dan yang luar biasa, disebutnya kampungnya sama dengan kampungnya Abu Hasan As-Sazili. Itu wali kutub tinggal di kampung itu. Maka penasaran, Al-Imam Abu Hasan As-Sazili bertanya kepada ulama tersebut, wali tersebut, siapa nama wali kutub yang ada di kampung saya itu? Maka diceritakan bahwa wali kutub tersebut tinggal di atas bukit menyendiri, khalwat di sana dengan seorang muridnya. Sudah bertahun-tahun ia khalwat di sana. Dialah wali kutub yang tinggal di Maroko, di kampung yang sama dengan kampungnya Abu Hasan As-Sazili.
Namanya adalah As-Sayyid Abdus Salam Ibni Misis. Maka Al-Imam Abu Hasan Sazili kembali pulang ke kampung halamannya. Bertemulah dia dengan sang guru bernama As-Sayyid Abdus Salam Ibn Misis yang menulis salawat, namanya Salawat Mishisiyah. Itu adalah gurunya. Hanya dengan tatapan sesaat diberikan futuh, pembukaan ilmu, kemudian dipenuhi ilmu oleh sang guru, sampai akhirnya sang guru mengatakan, engkau magomnya sekarang sudah sama dengan saya. Namun undang-undang kewalian sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah, tidak boleh ada dua wali kutub dalam satu kampung. Tidak boleh ada dua wali kutub dalam satu kampung. Maka kamu harus hijrah ke Mesir. Hijrahlah beliau ke Mesir, kemudian beliau menjadi wali kutub. Nah, itu sejarah singkat bagaimana magom dari pendiri At-Tariqah As-Saziliyah, yaitu Imam Abu Hasan As-Sazili yang lahir tahun 571 Hijriah, wafat 656 Hijriah. Ada hikmah besar di sini. Kadang-kadang kita sama guru-guru yang ada di kampung kita tidak terlalu berhusnuzon kepada mereka. Kita mungkin lebih senang yang terkenal, yang populer di media sosial, yang pernah keluar di program-program televisi. Mungkin itu lebih kita hormati dan lebih kita muliakan, padahal belum tentu. Mungkin banyak para aulia yang mastur, yang tersembunyi di tengah-tengah kita, bahkan mungkin banyak yang tersembunyi di hal mahirah. Tapi karena kita kurang husnuzon, kurang berprasangka baik. Sebagaimana Abu Hasan Sazili lera melakukan perjalanan jauh menuju ke Irak hanya untuk mencari guru mursyidnya yang beliau beranggapan harus mencari guru yang bermagom wali kutub. Ternyata tidak jauh-jauh sebenarnya, ada satu kampung dengan beliau. Nah, begitu juga almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Salim, dan mungkin masih banyak di sini ya, karena ada rumus mengatakan tidaklah berkumpul 40 orang dari umat Nabi Muhammad dalam satu majlis, melainkan salah satunya pasti wali Allah. Nah, ini kita berkumpul bukan lebih daripada itu. Nah, ini pengenalan sedikit, pengantar sedikit terkait Thariqah yang dimana Kiai Salim menjadi mursyid Thariqah dan punya pertanggungjawaban sanad, itu yang paling penting. Acara haul ini sebenarnya diadakan pertama kali oleh seorang ulama, seorang habib di Surabaya, bermukim di Surabaya, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi pada tahun 1900-an. Itu pertama kali haul yang diadakan, haul yang sampai sekarang masih berjalan di Tegal ya, Al-Habib Hussein Al-Haddad. Itu Habib Muhammad bin Thohir ya, Al-Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad sudah 130 tahun kurang lebih. Itu yang haul pertama, 130 tahun. Al-Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Nah, haul ini coba kita analisa. Diadakan haul, dari penelitian kami itu, orang yang kita adakan haulnya itu harus terpenuhi 3 syarat dari hasil penelitian kami. Yang pertama, muslim. Itu aneh kalau kita adakan haulnya orang kafir, orang non-muslim. Maka itu syarat mutlak. Orang yang kita haulkan itu seorang muslim. Yang kedua, memiliki track record kehidupan yang baik. Dari muda sampai hari tua mabuk. Dia muslim, tapi kalau diadakan haulnya kira-kira mau ambil apa? Ambil mabuknya? La haula wala quwata illa billah. Jadi yang dihaulkan itu bukan berarti biografi kehidupannya itu harus baik dari awal
tidak pernah salah sampai meninggal, bukan seperti itu. Tapi ada keteladanan. Dalam bahasa Al-Quran disebut uswatun hasanah, atau qudwatun hasanah, atau iswatun hasanah. Sehingga yang hidup bisa ambil contoh, bisa ikut jalannya beliau. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting, dan ini yang membedakan al-farqu bainal maulid wal haul. Perbedaan antara maulid dengan haul. Yang ketiga, meninggalnya husnul khotimah. Wa fil hadis akhraj al-Bukhari, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya Rasul bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dinilai oleh Allah di bagian akhir. Kita meninggalnya baik, husnul khotimah. Nah, inilah menjadi satu pegangan analisa terhadap perayaan-perayaan haul. 3 syarat itu syarat mutlak. Dia seorang muslim, punya keteladanan dalam hidup, dan yang ketiga, meninggalnya di saat akhir umurnya, meninggalnya baik. Contoh, awalnya baik, sholat 5 waktu, puasa sunnah, rajin tahajud, meninggalnya mohon maaf overdosis narkoba misalnya, ma'adzallah, meninggalnya sedang zina. Maka walaupun biografi hidupnya kebanyakan isinya kebaikan, tapi akhirnya ditutup dengan keburukan. Makanya terminologi sahabat kan dikatakan orang yang melihat Nabi, bergaul dengan Nabi, amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata 'alal iman, dan dia meninggal dalam keadaan iman. Nah, 3 inilah yang menjadi standar seseorang layak untuk kita haulkan. Muslim, punya keteladanan, dan yang ketiga adalah meninggalnya husnul khotimah. Nah, pertanyaannya muncul, kenapa haulnya ulama yang diperingati hari wafatnya, bukan hari lahirnya? Sedangkan maulid Nabi yang diperingati hari lahirnya, bukan hari wafatnya. Disinilah perbedaan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, atau secara umum seluruh para nabi kita yakini semuanya ma'asumun. Mereka adalah manusia-manusia yang tidak pernah salah. Sekali lagi, para nabi, para rasul, mereka adalah manusia-manusia yang tidak pernah salah dan tidak pernah melakukan dosa. Karena mereka ma'asumun, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa dan tidak memiliki kesalahan, maka biografi hidupnya kita bisa ambil mulai dari lahir sampai meninggal, semuanya bisa dijadikan teladan. Semuanya itu adalah satu uswah bagi kita. Berbeda dengan ulama, berbeda dengan kaum solihin. Istilah yang mereka gunakan mahfuzun, dijaga oleh Allah. Punya kesalahan karena bukan seorang nabi, tetap punya kesalahan. Tapi bedanya orang-orang solihin minal aulia, mereka ketika punya salah cepat kembali kepada Allah, cepat bertobat kepada Allah. Maka yang dihitung bagi mereka sebagai orang yang baik, karena mereka tidak bisa lepas dari kesalahan, yaitu bagian akhirnya meninggal baik, ada biografi hidup yang baik, maka yang diperingati hari wafatnya, karena ketahuan baiknya seseorang di waktu wafat. Makanya dalam kitab Faidul Qadir mengatakan, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yub'atsu anhu ala ma mata alaih. Al-Imam Al-Munawi meriwayatkan bahwa seseorang itu meninggal sesuai dengan aktivitas sehari-harinya. Kalau dia durasi waktu hidupnya itu lebih banyak ibadah, maka meninggalnya pasti dalam keadaan ibadah. Dan dia meninggal itu dalam keadaan dia hidup, dan nanti dibangkitkan dalam keadaan dia meninggal. Maknanya di akhir usianya. Nah, itu perbedaan kenapa maulid diadakan ketika memperingati hari-hari besar Nabi kita Muhammad SAW. Bulan maulid Rasul yang kita peringati hari lahirnya. Adapun para ulama, para aulia
yang kita peringati hari wafatnya. Innamal a'malu bil khawatim. Di dalam kitab fikih, kalau kita merujuk kata haul ini satu akar kata juga dengan kata haula, atau di dalam bab zakat ada istilah namanya haul, durasi waktu yang dimana waktu tersebut 1 tahun sudah wajib keluar zakat. Itu diistilahkan namanya haul di dalam kitab-kitab fikih. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha mengatakan, bersabda, la zakata fi malin hatta yahulla alaihi al-haul. Tidak ada zakat bagi harta kecuali sudah masuk harta tersebut kepada waktu haul. Itu 1 tahun perhitungan Hijriah. Nah, kata haul akar katanya sama dengan kata perputaran waktu 1 tahun, karena kita peringatinya setiap perputaran satu tahun dari hari wafat ulama yang kita haulkan acaranya. Atau makna kedua, kata haul ini juga bisa berarti fasal, pemisah. Pemisah antara orang-orang yang hidupnya dalam ketaatan dan pemisah antara orang-orang yang hidupnya dalam maksiat. Orang-orang yang hidup dalam ketaatan dan kebaikan, biografi hidupnya bisa menjadi teladan bagi kita. Nah, itu secara bahasa, terminologi maupun etimologi itu maknanya sama. Nah, orang-orang yang dihaulkan ini tentu tadi 3 syarat terpenuhi dan mereka hidup di atas kebaikan. Istilah Al-Quran di surat Ali Imran ayat 169 disebut sebagai orang-orang yang wafat fi sabilillah. Jadi orang yang wafat di jalan Allah itu bukan hanya berperang di medan perang, tapi orang yang hidupnya habis lembur waktunya di dalam taat kepada Allah, atau orang yang habis waktunya di dalam dakwah fi sabilillah. Mereka juga dikategorikan orang-orang yang disebut sebagai fi sabilillah. Begitu juga bisa bapak tentara menjaga negara, begadang menjaga daerah perbatasan. Juga kalau niatnya untuk Allah, maka dinilai juga fisabilillah. Bapak polisi juga demikian. Jadi niat kita itulah yang menentukan amal baik itu menjadi ibadah. Dan Allah Ta'ala mengabarkan bahwa orang-orang yang meninggal fisabilillah, mereka diberikan satu fasilitas kehidupan yang istimewa. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang-orang yang wafat di jalan Allah mereka mati. Tidak demikian, mereka itu hidup di sisi pencipta mereka, yurzaqun, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata hidup orang-orang yang wafat di jalan Allah. Itu maknanya bisa kita terjemahkan kedua makna, 2 arti. Ada yang hidup diistilahkan kehidupan di alam barzakh. Kita sebagai orang mukmin, orang Islam meyakini ada kehidupan setelah wafatnya kita di satu tempat di dalam kuburan, dinamakan dengan alam al-barzakh. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita menanti sampai hari kebangkitan di situ. Ini kalau kelas ekonomi, ya. Kan di dalam kuburan ada kelas, ada eksekutif, ada yang VIP juga ada. Ada yang kipas angin, ada yang kipas pakai tangan, ada yang AC. Tergantung magom kita, amal kita di dunia. Tapi secara umum yang meninggal di dalam kubur kelas ekonomi, min waraihim, mereka di alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat baru bisa bangkit keluar dari kuburannya. Nah, kata hidup di sini ada 2 hadis, ikhwanul muslimin, 2 hadis yang diriwayatkan oleh 3 madhab, imam 3 madhab. Hanya ada 2 hadis. Yang pertama berkaitan dengan masalah perdagangan, al-bai' wa tijarah, dan yang kedua masalah kehidupan orang-orang yang wafat di jalan Allah sebagai orang mukmin, diberikan kehidupan
yang istimewa di alam kuburnya. Itu orang-orang yang disebut tadi kutilu fi sabilillah. Mereka wafat bunuh ataupun wafat di jalan Allah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Imam Syafi'i, diriwayatkan juga oleh Imam Malik. Imam Ahmad yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, mendapatkan hadis ini dari gurunya Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah. Imam Syafi'i mendapatkan hadis ini dari gurunya Al-Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Sanadnya bersambung sampai kepada Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Kemudian Ka'ab bin Malik mendapatkan hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Rasul bersabda, "Innama nasamatul mu'mini ta'irun ta'allaka fi syadril jannah hatta yurji'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ila jasadihi yawma yab'atsuhu." Sesungguhnya ruhnya orang beriman, mereka itu bergantung, menempel di pohon surga sampai Allah kembalikan ke jasadnya. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah ya, karena nanti beda dengan filosof muslim yang terpengaruh dengan pemahaman filsafat Yunani dan Hindi dan Persia, bahwa meyakini bahwa hari kiamat atau hari kebangkitan manusia bangkit hanya dengan ruh saja, tidak dengan jasad. Itu pemahaman kaum filosof dan dikritik oleh Imam Ghazali dalam kitab Tahafatul Falasafah. Keyakinan kita berdasarkan hadis ini, Allah akan kembalikan ruhnya ke jasadnya di hari di mana Allah bangkitkan seluruh makhluk. Saya katakan seluruh makhluk karena yang bangkit bukan hanya manusia. Di hari kebangkitan itu hewan juga bangkit, jin juga bangkit. Yang sudah mati dari bangsa jin, yang sudah mati dari bangsa malaikat, yang sudah mati dari bangsa manusia, semuanya sudah wafat. Di hari kebangkitan semuanya bangkit kembali. Nah, hadis ini menegaskan ila jasadihi, ruhnya dikembalikan ke jasadnya di hari kebangkitan. Ini jadi pegangan kita. Karena memang di dalam firqah Islam ada yang berkeyakinan hanya dengan ruh, seperti Al-Imam Ibn Rushdi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Itu dikritik oleh Imam Ghazali tentang pemahaman tersebut, bahwa kita bangkit bukan dengan ruh saja, tapi nanti kita bangkit dengan ruh dan jasad kita. Bagi Allah mudah itu. Walaupun kita dalam kuburan, yang tersisa dalam hadis tulang ekor di bagian pantat. Dalam hadis Nabi katakan, minhu khuliq wa rukkib. Dari tulang ekor itulah kalian diciptakan kembali dan disusun kembali, hidup lagi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitab Syarhus Sudur. Nah, ini keyakinan yang harus kita pegang. Bagi Allah itu mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Bahkan ulama mengatakan kun fayakun terlalu lama bagi Allah. Kun fayakun 2 detik, kun fayakun. Allah mampu mengadakan sesuatu, menciptakan sesuatu bainal kaf wan nun, bahkan lebih cepat antara huruf kaf dan nun. Tidak terhitung. Berapa hitungan detiknya tidak terhitung. Mudah bagi Allah. Nah, kehidupan inilah orang-orang yang wafat di jalan Allah, dan kita berprasangka baik. Kiai Salim juga termasuk di kelas VIP insyaallah. Dan kita juga mudah-mudahan semua bisa mendapatkan magom tersebut. Husnul khatimah ba'da sihhati wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Makna kehidupan yang kedua, orangnya sudah meninggal, tapi seakan-akan dia hidup di tengah-tengah kita. Kiai Salim kita adakan haul sudah 2 kali. Berarti hitungannya sudah 2 tahun. Tapi coba lihat, kita berkumpul di sini seakan-akan Kiai Salim ada, karena kita menceritakan biografinya, kita menceritakan kebaikannya. Maka dia hidup sebenarnya dalam konteks maknawi. Inilah yang disebut panjang umur. Imam Bukhari 194, wafat 256.
Imam Muslim lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Abu Hanifah lahir 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Imam Ja'far As-Shadiq lahir 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah. Imam Ahmad lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Imam Malik lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Imam Abu Daud lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Ibnu Majah 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Ribuan tahun mereka wafat, tapi sampai hari ini disebut nama mereka. Itu kehidupan yang hakiki sebenarnya. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, "An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya." Manusia meninggal dunia, tapi ahli ilmu selalu hidup. Karena ilmunya terus mengalir, manfaatnya terus mengalir. Nah, orang untuk mendapatkan magom ini tidak mudah. Kalau orang pintar banyak. Orang pintar, orang pandai, orang cerdas banyak. Tapi barakatul ilmi wa naf'ul ilmi itu bisa dihitung dengan jari. Orang yang pandai, yang soleh, kemudian ilmunya berkah dan ilmunya bermanfaat itu sedikit. Karena ada undang-undang yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan barakatul ilmi dan naf'ul ilmi. Saya teringat ucapan Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani. Beliau mengatakan, "Thabatul ilmi bil muzakarati wa barakatuhu bil khidmati wa naf'uhu birridha syekhi." Ilmu itu bisa kokoh di dalam sanubari kita dengan banyak mengulang-ulang pelajaran. Berarti hanya sifatnya kecerdasan intelektual saja. Tapi tidak cukup di situ, ikhwanul muslimin. Ditambah lagi, wa barakatul ilmi bil khidmah. Nah, ilmu ini butuh yang namanya berkah. Berkah kata Imam Raghib al-Asbahani, thubutul khair al-ilahi fi syai'. Ketetapan kebaikan Allah yang Allah letakkan pada sesuatu itu namanya berkah. Atau menurut Al-Imam Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab, atau yang disebutkan oleh Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi di dalam kitab Tajul Aruz, atau yang disebutkan oleh Fairuz Abadi Az-Zabidi dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit, al-barakah maknanya ziyadatun fil khair, ada tambahan kebaikan. Nah, untuk mendapatkan ilmu yang berkah harus khidmah sama guru. Kita kadang-kadang perintahkan anak-anak kita belajar yang pintar, tapi jarang memberikan wasiat. Kalau sudah belajar di pesantren, layani gurumu, khidmah gurumu, servis gurumu dengan cara yang baik sehingga dia ridho kepadamu. Kalau itu dilakukan, bisa berkah itu ilmu dan bisa dapat ridhonya guru. Kalau sudah dapat ridhonya guru, dapat manfaat ilmu. Saya ambil contoh realita. Di Jakarta ada majelis namanya Majelis Rasulillah yang didirikan oleh Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Beliau dalam managibnya menceritakan waktu berangkat ke Hadramaut, beliau sendiri yang sampaikan itu bahasa Arabnya itu belum mampu untuk bisa berbicara menggunakan bahasa Arab. Dan sekolahnya beliau dalam keadaan sakit asma, sehingga banyak waktu terganggu dengan sakitnya beliau. Belajar di tangan Al-Arif Billah Al-Allama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Setelah beberapa tahun di sana, beliau pulang kembali ke Indonesia. Singkat daripada hikayat, dibuatlah majlis, namanya Majlis Rasulillah. Subhanallah, termasuk majlis yang paling banyak jamaahnya di Indonesia. Dan sampai sekarang tersebar di beberapa tempat di dalam negeri maupun di luar negeri cabang majlis tersebut. Saya ingin katakan di sini, kalau berbicara ilmu, mungkin teman-teman seangkatan Habib Munzir banyak yang lebih pandai, banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih alim. Tapi manfaat dan berkah ilmunya Habib Munzir nampak jelas. Begitu besar keberkahan ilmunya, begitu besar manfaat ilmunya.
Kenapa bisa demikian? Ternyata kuncinya satu. Beliau itu sangat cinta kepada gurunya, Al-Habib Umar. Cintanya luar biasa, patuhnya luar biasa. Al-Habib Umar juga ridho kepadanya. Maka dapatlah ilmu dan dapat berkah dan dapat manfaat dari ilmu tersebut. Nah, ini yang harus kita terapkan, khususnya nanti di pesantren Darul Mawaddah. Itu diterapkan pemahaman seperti itu. Ini pemahaman musalsal, dia bersambung dari guru ke guru, dari guru ke guru, sampai guru utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Saya jadi budak bagi orang yang mengajarkan kepada saya satu huruf. Terserah sang guru mau jual saya sebagai seorang budak, saya terima. Atau dia memerdekakan saya, juga saya terima. Itu konsep regulasi hukum di dalam belajar ilmu agama. Karena undang-undang ini yang atur Allah. Pelaksanaannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna yang disebut tadi, kehidupan. Jadi orang yang meninggal tapi seakan-akan hidup di tengah-tengah kita karena meninggalkan kebaikan, meninggalkan keteladanan, meninggalkan akhlak yang mulia. Itu menjadi kesan yang baik, dan itu nanti pahalanya mengalir setiap saat. Dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asbahani mengatakan ada 7 golongan yang meninggal dunia pahalanya terus mengalir nih, tidak terputus sampai hari kiamat. 7 orang. Di antaranya salah satunya adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia dan diamalkan oleh manusia tersebut. Itu pahalanya mengalir terus, tidak pernah terputus. Nah, ini mukaddimah tentang masalah haul. Adapun tema tadi yang diangkat, bahwa kecintaan kita kepada orang-orang soleh itu punya fadilah yang sangat besar, ikhwanul muslimin. Kita kadang-kadang lupa bahwa kita mencintai orang soleh. Tadi Habib Zaki sudah menyampaikan uraian-uraian tentang hal tersebut. Mencintai para aulia dan soleh. Ini sangat banyak fadilahnya. Mungkin saya sebut di sini hanya beberapa saja. Yang pertama, ketika seseorang hanya menyebut, belum masuk mencintai ya, menyebut. Kata Sufyan ibn Uyainah, "Inda dzikri sholihin tanzilu rahmah." Atau dalam maqalah yang lain, "Inda dzikril auliya tatanazzalu rahmah." Ketika menyebutkan biografi hidup seorang yang soleh, menceritakan biografi hidup seorang aulia, Allah turunkan kasih sayangnya, rahmatnya. Bagaimana kiranya fa kaifa bil mahabbah? Nah, kalau menyebut saja rahmat turun, bagaimana dengan cinta? Mahabbah kepada para ulama, para aulia, para soleh. Maka fadilah pertama, orang yang mencintai orang-orang salihin, para aulia, yaitu yuhsyar ma'ahum yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat dikumpulkan orang tersebut dengan orang yang ia cinta dari golongan para aulia. Jadi kalau kita cinta para aulia, di hari kiamat kita satu barisan, satu saf dengan mereka. Maknanya apa? Kalau satu saf dengan mereka, fasilitas VIP yang Allah berikan kepada mereka, kita kebagian. Saya punya kawan, punya hotel bintang 5. Saya di rumah kipas angin, misalnya, example, contoh. Tapi karena saya dekat dengan yang punya hotel, fasilitas hotel itu saya nikmati, walaupun bukan milik saya. Datang, tadi seperti Habib Khalid, awalnya bayar di hotel, kemudian jadi gratis. Karena berkat apa? Akhirnya punya ikatan cinta. Kenal. Akhirnya hotel tadi dengan fasilitas yang mewah, yang harganya mahal, gratis, tidurnya enak, di AC. Kemudian dapat lagi siapa? Ponakan atau? Ponakannya dapat juga. Dapat fasilitas VIP. Nah, begitulah kita. Kita punya magang nggak sampai ke situ. Kita orang banyak dosa, banyak salah. Tapi alhamdulillah punya modal cinta kepada para aulia sholihin. Di hari kiamat, fasilitas VIP yang Allah berikan pada mereka di yaumil kiamat, karena kita cinta kepada mereka, kita kumpul bersama mereka. Fasilitas itu juga kita nikmati.
Ini hadis muttafaqun alaih. Ada seorang datang bertanya kepada Nabi, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya bertanya, al-mar'u yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang mencintai satu kelompok tertentu, mencintai para aulia, para solihin, tapi dia bukan termasuk orang yang soleh, bukan termasuk aulia, atau dia tidak pernah bertemu dengan mereka. Bagaimana menurutmu wahai Rasul? Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cinta. Hadis ini juga dikuatkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dalam kitab Al-Mustadrak. Nabi bersabda, man ahabba qauma husyira ma'ahum. Siapa yang mencintai satu kaum, maka dikumpulkan dia bersama mereka di hari kiamat. Maka tanamkan dalam hati kita kecintaan kepada orang-orang salih. Itu akan otomatis, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awana. Kalau kita cinta kepada para aulia, orang-orang soleh, secara otomatis terkoneksi juga kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, akan otomatis terkoneksi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia satu paket, gak bisa dipisah. Jadi kalau ada orang mengaku saya hanya cinta kepada Allah, tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad, ditolak. Atau mengatakan saya hanya cinta kepada Nabi Muhammad, tapi keluarga Nabi Muhammad saya tidak cinta, tertolak. Dia satu paket, ikhwanul muslimin. Ini penjelasan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awana. Makanya Imam Zamakhsyari membuat syair di situ. Faza kalbun bihubbi ashabil kahfi, fa kaifa ashqa bihubbi ali Muhammadi. Seekor anjing selamat masuk surga karena cinta kepada ashabul kahfi. Kita baca surat Al-Kahfi. Am hasibta anna ashabul kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Allah sebutkan nama anjing tersebut dengan isyarat. Di tafsir namanya kitmir. Tapi sosok anjingnya disebut. Kenapa? Karena cinta kepada orang soleh. Dia selamat. Lantas bagaimana aku celaka jika mencintai keluarga Nabi Muhammad? Nah, ini mahabbah. Jadi kita mencintai orang soleh, fadilahnya kita berkumpul bersama mereka di yaumil kiamat. Yang kedua, ketika kita mencintai para aulia, yanalul wilayah. Dia bisa kebagian wilayah kewalian. Kita bukan wali, tapi karena cinta kepada aulia, sir-sir kewalian itu akan tumpah kepada kita. Walaupun tidak banyak. Sedikit dari mereka itu sudah banyak, sudah berkah. Al-Imam Abu Hasan Sazili mengatakan hubbul aulia wilayah. Cinta kepada para wali adalah satu wilayah kewalian. Kita cinta kepada mereka, dapat wilayah kewalian. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyatakan, idza kunta fi qalbi 'arifin billah wa nazalat 'alaihi al-anwar hasalta nasibaka minha. Kalau engkau berada di dalam hati seorang wali, Allah turunkan cahaya anugerah ke dalam hati seorang wali, engkau dapat bagian anugerah tersebut. Kata Imam Al-Arifillah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Makanya di dalam manaqib kita lihat pengarang Ratibul Attas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas punya murid kan terkenal itu. Kalau Fatihah bahkan dikatakan tidak akan bisa dikatakan diterima Fatihah tersebut kepada Habib Umar kecuali sebut nama murid tersebut juga dalam Fatihah itu, dalam doa tersebut, yaitu Syekh Ali Baros. Itu karena apa? Dia mendapatkan wilayah itu karena sang guru cinta kepadanya dan dia mencintai sang guru. Tidak butuh waktu lama, santri lain belajar bertahun-tahun dapat ilmu, tapi Syekh Ali Baros kerjanya khidmah kepada sang guru, tidak belajar. Satu ketika beliau dalam hati terlintas, teman-teman saya mereka sudah punya ilmu, sudah menjadi ulama, saya hanya habis dalam berkhidmat, tidak belajar.
Maka Habib Umar Kasyaf, beliau mengatakan, wahai Ali, ambil buku atau kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Baca mukaddimahnya. Baca mukaddimah cukup, kata Habib Umar. Setelah itu semua ilmu masuk ke dalam dirimu. Dia dapat wilayah. Dan wilayahnya Habib Umar itu kalau anak cucunya mau ambil lebih mudah. Ini para habaib punya datu-datu, banyak aktab, banyak wali-wali kutub. Mereka sudah sediakan itu, sisa mau ambil saja. Kalau mau ambil dapat. Dan dikasih jalan tol. Itu Habib Umar pernah mengatakan, syafaati tablughu ila Safura. Syafaatku, pertolonganku akan sampai ke Safura. Itu orang-orang yang ada di Khuraibah. Beliau mungkin di Khuraibah, di Hadramaut. Bingung dengan lafaz Safura. Syafaatku akan sampai ke Safura. Itu negeri tidak ada di Hadramaut, Safura. Ternyata apa? Anak cucunya 300 tahun kemudian punya anak turunan. Ada yang menjadi seorang ulama besar bernama Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Punya nasab bersambung kepada Habib Umar. Dakwah sampai ke Safura yang ada di Pekalongan. Padahal itu ucapan 300 tahun yang lalu. Tapi sudah ada syafaat itu, isyarat itu bahwa syafaatku akan sampai ke Safura. Nah, cucunya ini ambil wilayah kewalian. Bukan hanya punya nasab, tapi juga dia bersungguh-sungguh mengikuti jalan datuknya. Akhirnya diberikan wilayah yang sama, yaitu sebagai seorang wali. Nah, ini contoh yang kedua bahwa fadilah mencintai orang-orang soleh, para aulia, kita dapat wilayah mereka. Walaupun separuh atau sedikit, itu sudah berkah yang sangat luar biasa. Yang ketiga, dengan mencintai orang-orang solehin, para ulama, kita dapat pertolongan syafaat mereka di yaumil qiyamah. Ini paling penting. Jadi syafaat itu Nabi katakan di dalam hadis, di dalam Sunan Ibn Majah, yashfa'u yaumal qiyamah thalatha. Ada 3 golongan yang diizinkan memberikan syafaat di hari kiamat. Yang pertama al-anbiya, para nabi. Tsumma al-ulama, kemudian para ulama. Tsumma syuhada, kemudian para syuhada. Ini para ulama disebutkan oleh Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, menukilkan ucapan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan, illam yakun al-ulama'u hum awliya Allahi falaysa lillahi wali. Kalau para ulama yang mengamalkan ilmunya mereka bukan wali Allah, maka tidak ada istilah wali Allah di sisi Allah. Jadi kalau ada ulama istiqomah dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan dakwanya, dia jalankan syariat dengan begitu sempurna, ini Nabi katakan lewat isyarat kesimpulan dari Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, mereka itu para wali Allah, walaupun tidak ada keramat. Jadi standar seorang wali itu bukan keramat, tapi al-istiqomah fi syariat, istiqomah di dalam syariat. Keramat itu bonus dan bukan standar kemuliaan seseorang. Keramatnya makin hebat, magom kewaliannya makin tinggi, tidak. Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Jami'u Karamatil Auliya mengatakan ada wali-wali yang seumur hidup tidak punya keramat. Bahkan ada wali dia tidak tahu dirinya wali di dunia, nanti di hari kiamat ternyata dia seorang wali. Itu. Nah, di sini kita disuruh prasangka baik semua kepada semua hamba. Ya, kita tidak tahu di antara kita siapa yang kekasih Allah. Imam Ali bin Abi mengatakan jangan pernah remehkan seorang pun dari hamba-hamba Allah. Bisa jadi ada di antara mereka adalah kekasih Allah yang Allah sembunyikan. Jadi kita cinta mereka dapat syafaat. Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna ma zala tahta liwana nahnul kiram faman atana qasida nala sa'adata 'indama yalqana. Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim yang lahir tahun 919 wafat 992 Hijriah. Beliau mengatakan, kami ini orang-orang yang menepati janji kepada para pencinta kami. Mereka yang cinta kepada kami
kami berikan asuransi jaminan perlindungan di hari kiamat. Dan siapa datang kepada kami dengan kecintaan, dengan penghormatan, maka dia menemui kami nanti dalam keadaan mendapatkan kebahagiaan. Jadi cinta kepada orang-orang soleh, kita dapat syafaatnya mereka. Yang keempat, kita cinta kepada orang-orang soleh, akan muncul ghirah, semangat kita meniru mereka. Kalau kita meniru mereka, falahun, kita dapat sukses punya akhirat. Ikut jalan hidupnya para aulia, para solehin, kita mendapatkan falahun, kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, dalam sunannya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Kita menyerupai kaum solihin. Jadi pakaian ini gak apa-apa, kita menggunakan pakaian yang muslim, yang baik. Kalau pakaian ulama harus ada adab dan etika. Kemudian ada regulasi lainnya, ada ijazah dan seterusnya. Ya, tapi pakaian yang muslim sebagai syiar Islam, pakaian tersebut kita tiru orang-orang soleh, insya Allah dapat keberkahan, keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Tashabbahu wa in lam takunu mithlahu fa inna tashabbuha bil kirami falah. Tirulah mereka orang-orang soleh walaupun kamu tidak sama seperti mereka. Karena meniru orang-orang yang mulia adalah satu keberuntungan. Begitu juga kita bergaul dengan mereka, akhlak mereka akan kita ambil, sifat tawadu mereka kita ambil, sifat ikhlas mereka akan kita dapat. Kalau kita duduk dengan orang-orang ikhlas, lama kelamaan kita jadi orang mukhlis. Kalau kita duduk dengan orang-orang tawadu, lama kelamaan kita menjadi tawadu. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaktadi. Kalau mau tanya seseorang, jangan tanya dirinya, kamu itu orangnya bagaimana, jangan. Lihat bagaimana kawannya, sahabat-sahabatnya siapa, teman-teman berkumpulnya siapa. Disitulah karakternya dia. Karena seorang kawan yang dekat dengan kawannya pasti meniru kawannya. At-tiba tasrikut tiba, tabiat mencuri tabiat. Ini yang keempat. Yang kelima, kita mencintai orang-orang solehin, dosa kita diampuni oleh Allah. Saya tidak berani mengatakan ini hadis, ya. Saya pakai Siyaqut Tamrid Imam Suyuti dalam kitab Purawi. Kalau kita ragu ini hadis atau bukan, kita pakai sigot-sigot Tamrid, sigot-sigot yang tidak langsung nisbat kepada Nabi, karena khawatir bukan hadis. Tapi saya dapatkan asal ini, atau dinukilkan, atau diriwayatkan, inna dzikra sholihin kafaratun lidzunub. Menyebutkan orang-orang soleh itu menghapus dosa. Kita ceritakan orang-orang soleh, riwayatnya, managibnya, hikayatnya, itu dosa kita diampuni dalam riwayat tersebut. Kalau cinta lebih dahsyat daripada itu. Nah, sehingga dikatakan ketika kita mencintai orang soleh, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersih. Baik yang kita ekspresikan kecintaan tersebut lewat ziarah kubur. Kita ziarah ke makam para aulia, para solihin. Dalam kitab Tajul A'ras ditulis di dalam kitab tersebut, man dzakara isma waliyin hubban lahu kana ma'ahu yaumal qiyamah. Wa fi riwayah fa ka'annama zara qabrahu wa man zara qabra waliin ghufirat dzunubuhu. Siapa yang menyebut nama seorang wali dengan penuh cinta, maka nanti dia akan berkumpul dengan wali tersebut di hari kiamat. Dan siapa yang ziarah ke kuburan para aulia, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, dalam kitab Sifatus Sofwa menceritakan, ada seseorang datang menemui Abu Yazid Al-Bustami. Dia mengatakan, ya Imam, dullani ala amalin atakarrabu bihi ila Rabbi. Wahai Imam, tunjukkan padaku satu amalan yang jika aku lakukan amalan tersebut, aku dekat dengan Allah. Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami,
ahbib awliya Allah liyuhibbuk fa inna Allah ta'ala yanzuru ila qulubi awliya'ih fala'allahu ayyanzura ila ismika fi qalbi waliyin fayaghfir lah. Kata Abu Yazid, cintailah para kekasih-kekasih Allah. Kalau kau cinta kepada mereka, cintamu akan dibalas oleh mereka. Kalau para aulia itu sudah cinta kepadamu, senantiasa Allah memandang hati kekasih-kekasihnya, ternyata di dalam hati mereka di situ terukir namamu. Maka namamu itu, berkat namamu terukir dalam hati mereka, dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilah mencintai kaum solehin, para aulia, ini harus dipupuk. Ya, ini bukan khurafat, bukan. Ini riwayat dari Nabi. Ya, Nabi itu magomnya paling tertinggi. Bahkan dalam Al-Quran, Nabi Yusuf berdoa, wa alhiqni bisolihin. Kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Kurang apa seorang Nabi? Ya, Nabi Yusuf. Wa fi tafsir wa alhiqna bisolihin. Wa fi tafsir ukhra wa alhiqni bisolihin. Dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir Tabari, dalam tafsir Ma'alimut Tanzil Bagawi, dalam tafsir Mafatihul Ghaib Fakhruddin Ar-Razi menceritakan doanya Nabi Yusuf, sigotnya berganti-ganti. Ada yang Allahumma alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, kumpulkan saya dengan orang-orang soleh. Padahal pangkatnya Nabi. Riwayat yang lain, wa alhiqna bis-sholihin, kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Kalau pangkat seorang Nabi saja punya harapan berkumpul dengan orang soleh, bagaimana dengan kita yang bukan Nabi, bukan orang soleh, bukan wali? Kita lebih butuh berkumpul dengan mereka. Nah, ini mudah-mudahan ini ceramah yang singkat bisa memberikan al-fawaid, wabil khusus kepada saya, untuk kita sentiasa mencintai orang-orang solehin. Ya, jangan berburuk sangka dengan mereka. Kita diajarkan berprasangka baik, husnuzon, ya, rubba sahibi husnuzon. Ada kalanya orang yang prasangka baiknya salah, tapi dia asop walau akhto. Dia tetap benar, walaupun prasangkanya keliru. Kita berprasangka kepada seorang muslim, dia seorang wali, dia seorang soleh, ternyata prasangka kita salah, kita tidak dicatat berdosa, justru dapat pahala karena sudah mengamalkan yang namanya akhlak mulia, berprasangka orang muslim. Makanya dikatakan oleh ulama, orang yang prasangka baik asop walau akhto. Dia benar walaupun prasangkanya keliru. Sebaliknya orang yang buruk sangka akhto walau asop. Dia salah walaupun prasangkanya itu benar. Nah, ini nasihat yang disampaikan oleh para ulama. Mudah-mudahan kita semua bisa mencintai para aulia, para solihin, dan juga mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang solihin, dan kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, Al-Habib Zaki, Al-Habib Khalid, Al-Habib Abdul Bari, Kiai Ghafur, dan semua asatidzah, Habib Fatih, Habib Fahmi, dan semua yang hadir. Insyaallah perkumpulan kita ini keluar dari majlis ini, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Ta'ala, diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anqulna wal muslimin minasyakawati ila sa'adah, wa minan nar ila al-jannah, wa minal azab ila rahmah, wa minal dhunub ila al-maghfirah, wa minal isa'at ila al-ihsan, wa minal khawf ila al-aman, wa minal faqri ila al-ghina, ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإبادة، ومن الفتة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى سنة، ومن الزور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى تقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك، المفضي إلى الرضا، المنهي إلى الجنة، المذهوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا ربه يا ربه يا ربه، يا غوثه يا غوثه يا غوثه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال